adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja berupa hak milik legal secara syar'i. Iya, bagus sekali Roji. Tentunya hari ini pasti ada kaitannya dengan warisan karena materi hari ini lebih menarik lagi, yaitu tentang pernikahan. Masih ingat tidak? Apa yang menyebabkan seseorang tidak menerima warisan? Ya, Ilham. Kenapa tidak menerima warisan? Karena perzinahan. Ya, karena Salah satunya perzinahan. Kedua, membunuh tanpa dasar. Yang ketiga apa lagi nak? Ayo, diingat-ingat karena ini Perbedaan agama. kenapa? Perbedaan agama. Perbedaan agama. Apa lagi? Masih ada? Bahaya. Iya. Apa saya tidak dapat? Iya. Apa lagi nak? Anak angkat dapat tidak? Apa? Anak angkat. Oh iya, Anak angkat tidak dapat. Satu lagi apa? Karena murtad. Benar tidak? Ya, itu orang yang menyebabkan seseorang tidak menerima warisan. warisan. Nah sekarang yang menyebabkan seseorang menerima warisan apa? Pernikahan. Pernikahan. Kedua, Nasab. nasab. Apa sih nasab itu? Keturunan. Ya, sebab keturunan seseorang menerima. Yang ketiga apa? Pola. Walak ya. Apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Kita juga akan membahas tentang materi tentang pernikahan. Dan ternyata pernikahan ini menyebabkan seseorang menerima warisan. Nah, spesial hari ini kita khusus membahas tentang pernikahan. Nah, ibu mau tanya, pernah tidak kalian menyaksikan sebuah pernikahan? Pernah. Apa yang kalian lihat dalam pernikahan? Senyum. Ya pasti dalam pernikahan senyum. Tapi apa sih itu? Ya, Ilham. Ijab kabul. Ijab kabul. Nah, dia ingat ijab kabulnya. Ijab kabul. Ijab kabul yang dia ingat. Apa lagi? Selain ini, selain doa. Ada tidak orang berdoa? Ada. Apalagi yang kalian Membaca amati? ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran. Apalagi yang urgent sekali yang harus ada dalam pernikahan? Janji. Akad. Mahar. Mahar harus ada. Apalagi yang kalian melihat dalam pernikahan? Pasangan. Pasangan, betul sekali. Pasangan harus Ada. harus ada. Apalagi yang harus ada yang kalian lihat dalam Pak Imam dia bilang istilahnya Pak Imam apa? Wali. Ya, wali nikah. Apalagi yang urgent? Satu lagi sebutkan. Yang pakai Iya, saksi. Langsung bilang antumnya dibilang saksi. Baiklah anak sekalian, karena hari ini kita membahas tentang materi pernikahan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya adalah setelah pembelajaran nanti ibu berharap bahwa kalian akan dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi ini tujuan utama kita. Dan ibu sangat bersyukur ternyata sebelum masuk pembelajaran ternyata kalian sudah mengamati ya. Bahkan mungkin sudah pernah jadi saksi tidak? Pernah. Pernah menikahkan tidak? Tidak. Belum. Ya nanti ada saatnya. Ya, karena pentingnya materi ini, tapi ingat hari ini belum boleh menikah dulu ya, belum boleh. Tapi ini sebagai pengetahuan bahwa kita akan menuju ke sebuah kehidupan yang namanya pernikahan. Siap tidak kalau menikah? Siap. Siap? Benar siap? Belum. Belajar dulu di sini supaya kalian siap untuk belajar mengetahui tentang apa sih, bagaimana sih pernikahan itu menurut syariat Islam ya. Oke. Coba perhatikan di slide. Pokok pembahasan kita hari ini yang pertama adalah makna nikah. Kemudian tujuan pernikahan, hukum pernikahan, kemudian kriteria memilih jodoh, rukun dan syarat pernikahan, kemudian ada mahram, kemudian ada hak dan kewajiban suami dan istri, kemudian apa yang menyebabkan sebuah pernikahan itu rusak, dan kemudian kita belajar tentang kenapa itu dalam pernikahan ada talak dan wujud. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama, makna pernikahan. Secara
bahasa bahwa nikah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-jam'u atau bertemu, atau juga dikatakan ikatan, bisa juga dikatakan berkumpul atau mengumpulkan. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian apa yang mendasari tentang diperintahkannya pernikahan, yaitu surat An-Nisa ayat 3. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya? Ya, lihat. Ayo, Kelihatan ya? tidak kelihatan? Di zoom ibu, di zoom. Ya. Ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawhidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu adalah dasar dari diperintahkannya sebuah pernikahan. Yang kedua, ini berdasarkan hadis. Ayo, siapa yang membaca hadisnya? Ya. Kemudian apa tujuan dari pernikahan? Yang pertama, Mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan ketenangan dan ridha Allah. Maksudnya apa itu? hidup menjadi tenang. Dengan menikah fokus beribadah. Dengan menikah seseorang akan mendapatkan setengah dari agamanya. Kemudian mengikuti sunnah Rasul, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan. Nah, mendapatkan keturunan itu juga salah satu ikhtiar kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia untuk Membuat saling menyayangi dan melakukan sebuah pernikahan dengan cara apa? Menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Dengan cara ini proses manusia meregenerasi untuk apa? Menciptakan generasi yang bermartabat. Apabila dia mampu secara finansial dan juga takut beresiko terjatuh pada perzinahan, karena zina merupakan perbuatan Dosa dosa. besar. Masih ingat ayatnya? Iya. Hebat sekali dia. Lanjut. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba dilanjut lagi. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan sesat. Ya, lagi hina. Nah itu kenapa sampai diwajibkan? Karena takut jika dia lama tidak menikah, maka dia takut jatuh kepada perzinahan. Kemudian hukum selanjutnya adalah bahwa nikah itu sunnah. Kenapa sunnah? Jika seseorang itu mampu dan masih juga merasa takut jatuh kepada perzinahan, disebabkan memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan menikah. Jadi sunnah menikah. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan, menikahlah karena aku menikah. Barang siapa yang menikah maka termasuk pada golonganku. Jadi jangan sampai nanti kamu jomblo seumur hidup. Selanjutnya, apa kriteria memilih jodoh? Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya. Jadi wanita yang bagaimana yang boleh dinikahi? Yang pertama, karena kedudukannya, karena parasnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tapi Nabi bilang apa? Bilang karena agamanya. Jadi ini dari pihak pengadilan. Ya, dari pihak pengadilan. Jadi yang punya kekuatan talak itu adalah
Laki. Tapi bolehkah seorang wanita minta cerai? Boleh, sangat boleh. Dengan melihat situasi dan kondisi. Jika tidak dinafkahi, jika terancam dibunuh, jika sudah tidak ada lagi kecocokan, maka dibolehkan seorang wanita untuk Bukan cerai. bukan cerai. Baik, anak-anakku, memberikan tugas kepada kalian, bagaimana kalian menganalisis tentang pernikahan ini. 7. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok kalian dalam beberapa kelompok, mulai dari bisa dibagi berapa ini? 5 ya, boleh? Ya, mulai dari Alif. Alif. Alif, ba, ta. 3 kelompok saja ya. Alif, ba, ta. Ta, ingat ya. Ba, ta. Alif, ba, ta. Alif, ba. Oke, yang bergabung dengan Alif silakan. Alif. Alif di sisi sini, ba di sisi sini. Ya. Alif, silakan Alif bergabung. Ba di sisi sebelah. Alif. Alif sama sana, ibu dari. Ta. Silakan ta. Ibu. Alif, ba, ta. Alif, ba, ta. Ta di sini ta. Silakan. Coba lengkap personilnya. Alif, mana Alif? Angkat tangan Alif. Alif, ada 5 orang. Ba, mana ba? Ba, ta, mana ta? Ta, silakan. Alif, depan sisi kiri. Ta, sini ta. Do, ta, sini ta. Ta, sini. Mantap. Ta, ada kertasnya. Apa? Oke. Baik, seperti biasanya kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian, kelompok Alif, kelompok Ba, dan kelompok Ta. Kelompok Alif, silakan kalian membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Kemudian kelompok Ba membahas tentang rusaknya pernikahan. Ya. Sebab rusaknya pernikahan yaitu membahas tentang talak. Kemudian yang Ta membahas tentang rujuk. Ya, rujuk. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membahasnya. Setelah itu tentukan siapa yang akan berkunjung. Kelompok Alif berkunjung ke kelompok Ba, kelompok Ba berkunjung ke kelompok Ta, dan Ta berkunjung ke kelompok Alif. Waktu kalian kurang lebih 15 menit. Silakan maksimalkan waktunya supaya bisa menyelesaikan diskusi kalian dengan tepat waktu. Jadi kalian bisa mengeksplor materinya yang ada di buku kalian masing-masing. Ada buku cetak yang sudah disediakan. Kalian juga bisa membuka di internet untuk menambah bahan atau materi yang kalian butuhkan. Kalau jaringannya bisa terbuka, silakan membuka, cari informasi yang ada di internet untuk menambah bahan yang akan kalian diskusikan. Untuk kelompok rujuk, ada masalah? Ada kesulitan? Ingat, maksimalkan waktu kalian. Terlihat semua? Kelihatan?
waktunya berkunjung, dia sudah berkunjung duluan. Cari informasi. Kayaknya yang paling siap ini kelompok Alif. Ya, baik-baik ada serangan dari kelompok Alif, wajib keluar ya. Keluar ya. Begitu ada tamu datang harus keluar. Tahu. Hah? Di luar Ada angkasa. 2 menit lagi. Ini di luar tahu. Kemarin susah karena banyak materi untuk saya. Masa TTL bro? Sudah siap menerima kunjungan kelompok Pak? Silakan keluar tadi. Jadi ingat seperti sebelumnya, setiap kali yang berkunjung ke kelompok kalian siapkan satu pertanyaan. Dan tidak mau jawab berarti tidak boleh balik dulu. Silakan. Jadi, mana bismillah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Kali akan berkunjung ke Kelompok Mbak wajib keluar. Mbak keluar sana. Materi mana materi? Ah, keluar. Apa kira maju? Ya silakan kelompok Ali. Terus. Masih meja, masih meja. Kutawar dong. Waalaikumsalam. Dari kelompok kan. Ini dari mas. Jadi. Jadi setelah saya berdiskusi dengan kelompok saya, disuruh dulu, coba dulu Sebelah kan. sana kamu. Di tengah, di tengah. Jadi setelah berdiskusi dengan kelompok saya, saya mendapatkan poin-poin dari hak dan kewajiban dalam suami istri. Ada 3 yaitu kewajiban atas suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, kewajiban bersuami istri yaitu 1. Pemilihan dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik adalah seorang mertua, 4 dan sahabat lainnya. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga. Ilhami dia. Artinya kembali ya, maksudnya kembalinya suami istri pada ingatan perkawinan pada saat terjadi talaknya tadi dan dalam masalah dan dalam masalah tidak seluruh rujuk adalah Quran Al-Baqarah ayat 2 maka kita sebagai berita dan suami untuk menjadi dalam masalah ini para mereka suami dan hukum rujuk. Asal merujuk adalah ubah. 2. Haram apabila si istri didemikian secara lebih menderita dibandingkan dia sebelum merujuk. 3. Makruh bila diketahui menjadikan kewajiban menjadi bermanfaat. 4. Sunnah diketahui rujuk lebih bermanfaat dalam dia berkewajiban. Hukum rujuk. Istri dengan cara pernah dijauhi kalanya telah
masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan cara Islam. 1 dan tidak terpaksa. 3. Sifat lafal rujuk. Lafal rujuk. 4. Saksi yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Syarat untuk kembali ke tempatnya adalah dengan satu pertanyaan. Ya, saya menjawab. Silakan kita baca kepada penghadiri. Baca kembali. Iya, baca. Semua mau bertanya sama siapa ini? Mau bertanya kak atau pak? Iya. Jangan anak-anak. Hilang. Apa yang ditulis? Kita jawab. Jelaskan kembali mengenai kewajiban bersama suami dan istri. Suami tadi mati kembali. Pertanyaan. Akan kewajiban. Haram apabila istri dia lihat lebih dari bagi suami. Maka bila diketahui setiap kerja Sudah kelompok tak? Sudah selesai? Sudah. Apa pertanyaannya? wajib khusus bagi laki-laki di apabila tidak dapat kenalan suami sedangkan ia masih memiliki faktor Bisa datang. Boleh minta bantuan kelompok di sana. Minta bantuan. Saya biar dia tersiksa. Sudah apa tidak? Sudah. Sudah. Baca. Tiga menit lagi kalian bisa kembali ke tempat. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Perusahaan pernikahan dalam Islam dan alasan. Terima kasih. Sudah selesai? Kasih aplaus. Mana yang belum bisa kembali ke tempatnya mohon dibantu. Mau bantu kamu? Tak. Yang perlu bantuan bilang memang cepat. Nih, kamu masih belajar kalau jangan Nanti itu teman kita. bantu dia. Break. 1 menit lagi. Bukan itu. Masa dia boleh saya Islam. bantu dia. Kasihan dia ini bro. Kalau dia ngomong masih 2 kali dikatain. Apa? Bantu.
biru dia. Biru ya. Hafal, hafal. 10 kali karena bantu. Lihat solidaritas temanmu, memberikan bantuan. Solid. Lebih soalnya. Apa hubungan talak dalam pernikahan? Kamu tidak bisa jawab. Iya. Kamu jawab kenapa sih kamu pernikahan lagi? Apa itu? Kamu jawab. Kamu aja tidak kabur di halaman. Saya teri bodoh. Kamu terus talak kamu jawab kabur di halaman maksudnya. Ya, jaga semua tidak pernah tadi lu. Berjalan aja. Pokoknya sampai biru. Baik, karena waktunya sudah habis, berarti kelompok Tak, masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Silakan kembali ke tempat. Nanti akan dipecahkan bersama. Aduh masa dia kalah. Kasih aplaus dulu. Baik. Kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian sudah mendiskusikan materi yang menjadi bagian kalian masing-masing. Tentunya dari materi yang sudah kalian pelajari, sebelum kita mengakhiri, pastinya kalian bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini. Pelajaran apa, pelajaran berharga apa yang nantinya akan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada yang mau mewakili untuk menyimpulkan materi tentang pernikahan hari ini? Silakan. Dari kelompok tak ada? Kalau dari saya, Ya. jangan dekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan keji. Ya, dari kelompok tak? Jangan dekati zina. Jangan mendekati zina. Dari kelompok ba apa? Kelompok ba? Kelompok ba apa? Menyimpulkan dari materi kita hari ini. Terus menjaga kesimpulan dari kita adalah Ya. jangan sekali mengucapkan kalimat talak pada Pasangan. Ya, kelompok alif. Kelompok alif, kesimpulan materi hari ini bagaimana? kita dapat mengetahui adanya kewajiban suami istri mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, Ya. kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Ya. Jadi secara keseluruhan, bisakah satu orang yang mewakili untuk menyimpulkan keseluruhan dari materi kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Silakan, satu orang wakil. Apa yang bisa diambil, manfaat apa yang nantinya akan menjadi pembelajaran di masa depan kalian? Silakan. Jadi dari hikmah dapat saya ambil dari materi yang diberikan tadi, kita dapat mengetahui pengertian dari pernikahan. Baru kita juga dapat mengetahui tujuan dari pernikahan tersebut, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi untuk mendapat ketenangan hidup dan lain-lain. Ada juga kita dapat mengetahui hukum-hukum pernikahan yang terbagi menjadi wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Baru kita dapat mengetahui rukun dan syarat pernikahan. Kita dapat tahu apa pernikahan yang tidak sah, ada pernikahan yang sah, baru tentang talak, baru ini rujuk dan tidak. Baru itu saja yang mau saya dapat ambil tadi. Ya. Baik. Ya. Baik, sampai di sini sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersiap-siap untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silakan berdiri semuanya. Istain. Saya